Ibu bapak, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, kita pasti pernah mengalami yang namanya tanda. Tanda itu mengajarkan kepekaan kita, baik untuk alam, untuk sesama, dan hal-hal lainnya. Misalnya kalau ketika kita melihat langit mendung, tiba-tiba kita merasa tanda-tandanya mau hujan, pasti kita sedia payung atau jas hujan. Tapi juga kalau misalnya kita melihat ada orang mukanya cemberut banget, mukanya kayaknya kesel gitu, mungkin pasangan hidup, mungkin keluarga atau orang-orang yang kita kenal, kita bisa merasa wah tanda-tandanya mau marah nih orang. Nah, begitu juga di meja saya ada makanan, tanda-tandanya saya suka ngemil. Begitu juga dengan hal-hal dimana kita merasakan kepekaan, melihat wah ada tanda-tanda ini, entah pertanda baik, pertanda buruk yang akan kita hadapi, yang menjadi bagian dari pengalaman kehidupan kita. Tentu tanda-tanda alam itu juga menjadi bagian pengajaran Yesus, di mana Yesus dalam mengajarkan tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah itu dalam bacaan ini dari Lukas 21 ayat 29 sampai 33, Yesus melihat dari perumpamaan tentang pohon ara, di mana pohon ara ini itu bertumbuh subur pada saat musim panas, dan ketika itu orang-orang pasti akan menyadari ketika pohon ara daunnya lebat, bertumbuh subur, pasti itu adalah tanda-tanda musim panas dan orang-orang bisa berteduh di situ di balik terik panasnya matahari. Hal apa sih yang relevan untuk kita? Tentu bacaan ini sebetulnya mengajak kita untuk peka dalam tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah. Caranya adalah kita berjaga-jaga, setia dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga berdoa, bertobat, dan melakukan tindakan kasih. Kita mungkin sudah berdoa setiap hari, kita juga mulai berbuat kebaikan sesama, tapi apakah kita sudah menghidupi ayat Alkitab? Mungkin kita punya ayat favorit, mungkin kita sudah sering melihat ada postingan kutipan ayat dalam sosial media, tetapi apakah itu hanya berlalu saja atau itu bisa menjadi bagian kehidupan kita dan menghidupinya? Bahwa ayat-ayat yang menjadi ayat favorit kita mungkin itu bukan hanya sekedar ditulis dalam status sosial media atau ditulis dalam bionya sosial media, tetapi bagaimana itu bisa menghidupi kita. Maka ayat itu bukan untuk dipamerkan, tetapi hal apa yang bisa menghidupi kita dan menguatkan kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah cara untuk berjaga-jaga dengan mengolah kehidupan rohani kita, di mana nantinya kita bisa rasakan tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah lewat orang-orang di sekitar kita, dan juga kita juga bisa merasakan hadirnya kerajaan Allah dari orang-orang di sekitar kita melalui kehidupan kita